Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati yaitu Ibu dosen pengampu mata kuliah Statistik Bisnis, yaitu Ibu Irfia Eriza MPD. Perkenalkan, nama saya Nur Saadah dengan NIM 28922700007 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Statistik Bisnis, yaitu mengenai ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menjadi pusat dari beberapa data, dengan syarat data-data ini sudah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar, atau sebaliknya. Simpelnya, dari beberapa data terurut akan diperoleh suatu nilai yang menjadi nilai pusat atau perwakilannya. Ada 3 macam ukuran pemusatan ini, yaitu ada mean atau rata-rata, median, nilai tengah, modus, dan nilai yang sering muncul. Baiklah, kita bahas satu persatu dari mulai mean atau rata-rata, mean ya. Rata-rata atau mean adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data rata-rata atau mean dilambangkan dengan simbol X bar. Kita bisa menghitung nilai rata-rata atau mean dari data tunggal dan data tunggal berkelompok atau berfrekuensi. Nah, untuk rumus data tunggal mean ini yaitu dengan rumus X bar sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Sigma X dibagi N. Ya, N-nya ini banyaknya data, kemudian sigma X-nya adalah jumlah seluruh data. Selanjutnya, coba kita terapkan pada contoh soal ya. Hitunglah rata-rata dari 6, 5, 9, 7, 8, 8, 7, dan 6. Nah, jawabannya adalah kita terapkan dalam rumus di atas tadi. Kita jumlahkan dulu seluruh datanya, dijumlahkan dari mulai 6, ditambah 5, ditambah 9, ditambah 7, ditambah 8, ditambah 8, ditambah 7 lagi, ditambah 6 lagi. Nah, ini kemudian dijumlahkan dengan banyaknya data. Banyaknya datanya yaitu ada 8, sehingga didapatkan nilai 56 dibagi 8 sama dengan 7. Jadi, nilai rata-rata dari data tersebut adalah 7. Baiklah, untuk yang kedua yaitu rumus mean atau rata-rata pada data kelompok. Seperti rumus di bawah ini ya, untuk mencari mean atau rata-rata pada data kelompok yaitu dengan rumus X bar sama dengan jumlah dari perkalian XI kali FI dibagi dengan jumlah data ya. Kemudian kita coba terapkan pada soal ini. Contoh soal dalam pembahasannya. Yang pertama yaitu hitunglah mean dari data kelompok berikut ini. Berikut merupakan tabel tinggi badan siswa kelas 6 SD negeri Suka Bersama. Nah, ini tabelnya ada mulai dari tinggi badan 156 sampai 160 dengan titik tengahnya atau XI-nya 158, frekuensinya 5, sehingga didapatkan XI kali FI ini 790. Seterusnya sampai dengan tinggi badan 171 sampai 175 ya. Nah, bagaimana cara mencari meannya atau rata-ratanya? Yang pertama yaitu langkah pertama tentukan dulu jumlah FI-nya ya, frekuensinya. Nah, jumlah FI ini sama dengan N atau jumlah data. Nah, kita jumlahkan dulu frekuensinya. Nah, jumlah frekuensinya yaitu 5 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 10 lagi. Hasilnya adalah 30. Kemudian langkah kedua yaitu menentukan jumlah dari FI kali XI, yaitu setelah titik tengah ini dikalikan frekuensi, hasilnya adalah 790 ditambah 1630 ditambah 840 ditambah 1730, hasilnya adalah 4990. Nah, kemudian langkah ketiga, masukkan rumus X bar yang tadi ya. X bar sama dengan jumlah FI kali XI dibagi jumlah FI atau N ya. Nah,
Jadi didapatkan 4.990 dibagi 30, kan frekuensinya atau jumlah frekuensinya itu adalah 30 ya. Sehingga didapatkan hasilnya 166,33. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai median. Median atau nilai tengah merupakan sebuah cara yang digunakan untuk membagi dua data berdasarkan urutan nilai. Macam-macam median yaitu ada median data tunggal dan median data kelompok. Untuk median data tunggal yaitu nilai tengah yang dicari dan didapat dari penyajian data tunggal. Misalkan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini sudah bisa langsung terlihat ya, nilai tengahnya adalah 6. Kemudian, median data kelompok. Pada penyajian data kelompok, biasanya terdapat panjang interval atau jarak dari data satu ke data yang lain. Misalnya seperti 21 sampai 25, kemudian 26 sampai 30, 31 sampai 35, dan seterusnya. Untuk mengetahui median atau nilai tengah dalam data kelompok, kuncinya ialah kita harus mengetahui frekuensi kumulatif untuk menentukan data ya. Nah, pada median data kelompok dan tunggal ini, cara mencarinya yang pertama itu untuk mencari median data tunggal. Jika jumlah datanya ganjil, ini akan sangat mudah ya. Kita hanya cukup menilai ambil angka di bagian tengah setelah diurutkan. Jadi diurutkan dulu dari yang terkecil sampai terbesar, kemudian kalau datanya ganjil kita mudah sekali, tinggal mengambil data yang tengahnya. Kemudian, jika ada jumlah datanya genap, maka setelah kita urutkan, kita ambil data tengahnya, berarti ada 2 angka dong kalau genap. Jadi nanti misalkan contohnya seperti ini, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Nah, ini data tengahnya yaitu ada di 16 dan 18, sehingga hasilnya kita jumlahkan dulu 16 ditambah 18, kemudian dibagi 2. Sehingga nilai mediannya adalah 17. Nah, untuk mencari data median pada data kelompok bagaimana? Median data kelompok bisa kita cari apabila telah mengetahui kelas mediannya. Caranya yaitu carilah kelas data yang memuat nilai tengah. Dalam mengolah median data kelompok, poin yang harus kita cari meliputi tepi bawah dari kelas median tersebut, banyaknya data, frekuensi kumulatif sebelum kelas median, frekuensi kumulatif kelas mediannya, kemudian panjang kelas. Baik, kita langsung coba terapkan pada contoh soal ya untuk median data tunggal, yaitu pada data tunggal ganjil dulu. Tentukan median dari data tunggal berikut. Ada data berikut ya, 7, 7, 6, 9, 8, dan seterusnya sampai dengan 8. Bagaimana cara menjawabnya? Yang pertama yaitu urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga terbesar. Setelah itu langsung dicari nilai tengahnya. Tahu nilai yang berada di tengah-tengah dari keseluruhan data adalah jatuh di angka 8. Jadi median dari data tunggal ganjil ini adalah 8. Kemudian contoh soal data tunggal genap. Nah, tentukan median dari data tunggal berikut yaitu dari angka 7 setelah diurutkan ya sampai dengan 9. Ini begitu diurutkan, jatuhlah ini angka atau nilai tengahnya itu berada di angka 8 dan 8. Kemudian caranya untuk menentukan mediannya adalah 8 ditambah 8 sama dengan 16, kemudian dibagi 2. Sehingga mediannya didapatkan 8. Nah, selanjutnya yaitu kita menerapkan contoh soal median pada data kelompok. Diketahui ada data dari berat badan siswa kelas 12 IPS ya. Ini didapatkan berat badannya mulai dari 40 sampai 44 dengan frekuensi 8, seterusnya sampai dengan berat 60 sampai 64 dengan frekuensi 3. Nah, caranya bagaimana? Langkah pertamanya adalah tentukan frekuensi kumulatif data dulu dengan penyajian tabel sebagai berikut. Jadi harus dicari dulu frekuensi kumulatifnya dengan cara menjumlahkan ya setiap frekuensi ini. Jadi frekuensi kumulatifnya didapatkan dari kelas pertama di kelas 40 sampai 44 yaitu 8, di kelas 45 sampai 49 yaitu
frekuensi kumulatifnya 18, selanjutnya seterusnya sampai dengan kelas frekuensi 60 sampai 64 ini dengan frekuensi kumulatif 45. Nah, setelah kita mendapatkan frekuensi kumulatif, maka jumlah datanya kita tahu ya ada 45 tadi, sehingga nilai tengahnya adalah 23 yang terletak pada kelas interval ketiga, yaitu 50 sampai 54. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan kelas median. Selanjutnya bisa kita peroleh data batas bawah kelas mediannya adalah 50 dikurangi 0,5 ya, jadi 49,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya adalah 18 ya, di interval 45 sampai 49. Kemudian frekuensi kelas mediannya ada di mana? Ada di angka 15. Nah, panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya yaitu 5. Nah, masukkan ke dalam rumus median berikut ya. Median sama dengan tepi bawah ditambah N bagi 2 dikurangi F. F ini adalah jumlah frekuensi sebelum frekuensi median. Kemudian dibagi F kecil, yaitu frekuensi mediannya dikalikan dengan C. C ini adalah panjang interval median. Nah, setelah kita terapkan ke dalam rumus ini dari angka-angka tersebut, yang sudah kita dapat, maka didapatkanlah hasilnya yaitu 51. Selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai modus. Modus adalah nilai atau ukuran data yang sering muncul atau memiliki frekuensi paling banyak dan disimbolkan dengan M. Macam-macam modus yaitu modus data tunggal dan modus data kelompok. Modus ini, untuk modus data tunggal ini berisi nilai data yang sering muncul dalam deretan data tunggal. Cara mencari modus data tunggal yaitu dengan mengurutkan data yang ada mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, serta amatilah nilai mana yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi yang terbanyak. Kemudian modus data kelompok ini yaitu modus data kelompok yang nilainya paling banyak muncul dalam suatu data interval. Biasanya data interval hanya memiliki satu modus saja ya. Baik, kita langsung terapkan pada contoh soal untuk modus data tunggal ya. Yang pertama yaitu ada data 9, 8, 5, 6, 6, 4, 3, 5, 9. Seperti penjelasan di atas bahwa dalam mencari modus data tunggal tak perlu repot-repot menggunakan rumus. Cukup ikuti langkah berikut. Yang pertama, langkah pertama, urutkan data di atas sehingga menjadi dari yang terkecil sampai terbesar. 3, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 9, 9. Nah, langkah keduanya, amati nilai mana yang sering muncul, dan ternyata angka 5, 6, dan 9, ya kan? Nah, jadi modus dari data di atas ialah 5, 6, dan 9 karena memiliki frekuensi terbanyak dengan 2 kemunculan. Jika nilai modus ada 2 atau lebih disebut multimodal karena memiliki modus lebih dari 2. Nah, bagaimana sih untuk menerapkan pada soal modus pada data berkelompok? Nah, seperti ini, ada data kelompok dengan kelas intervalnya nilai dari mahasiswa kelas HES A. Nah, ini ada kelas intervalnya mulai dari 51 sampai 55 dengan frekuensi 2, 56 sampai 60 dengan frekuensi 7, dan seterusnya sampai dengan kelas interval 81 sampai 85 dengan frekuensi 4. Bagaimana cara menyelesaikannya? Dari data tersebut, kita bisa mengetahui bahwa modus berada pada kelas 66 sampai 70. Karena apa? Karena kelas tersebut memiliki frekuensi paling banyak, yaitu sebanyak 25. Nah, langkah pertama kita harus menghitung batas bawah kelas, frekuensi kelas sebelumnya, frekuensi kelas sesudahnya, serta panjang kelas tersebut seperti berikut. Nah, untuk tepi bawah sama dengan batas bawah dikurangi 0,5. Tepi bawahnya itu ada 66 dikurangi 0,5, jadi tepi bawahnya 65,5. Untuk jumlah frekuensi sebelumnya ya, yaitu FM dikurangi 1 sama dengan 27 dikurangi 21 sama dengan 6. Untuk F2-nya yaitu FM ditambah 1 sama dengan 27 dikurangi 14 ya, sama dengan 13, dan P panjang intervalnya yaitu 5.
Nah, langkah keduanya yaitu tinggal memasukkan ke dalam rumus. Modus sama dengan tepi bawah ditambah jumlah F1 dibagi jumlah F1 ditambah F2 dikalikan P. Nah, modusnya yaitu didapatkan 65,5 ditambah 6 dibagi 6 ditambah 12 dikali 5. 5 ini adalah panjang interval kelas ya. Kemudian didapatkan modusnya yaitu 67,17. Jadi, nilai modus dari data nilai kelas A tersebut ialah 67,17. Baiklah, demikian pembahasan mengenai MEN, modus, dan median. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.